Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu terdahulu mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya kehadirannya semua anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah dia semua ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memimpin kalian untuk membaca doa sebelum belajar. Baik, kita akan membaca doa dalam hati. Bismillah. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang akidah akhlak, yaitu sudah masuk pada pembelajaran bab 3, di mana yaitu taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Jadi sekarang kita telah masuk di bab ketiga, taat, taubat, istiqomah dan ikhlas. Sebelum kita menjelaskan materi tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui manfaat mempelajari akidah akhlak. Yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sementara yang kekal adalah akhirat. Dan yang ketiga yaitu memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Ya, itulah 3 manfaat. Sebenarnya sih banyak, tapi Ibu yang sebutkan cuma ada 3. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk pada materi tentang anak sekalian. Yang pertama itu adalah taubat. Di mana taubat itu Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat wajib yang dilakukan oleh manusia atas segala dosa, baik maksiat. Di antaranya itu bentuk contoh ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga yaitu membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Di mana membiasakan diri, yang ketiga itu membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Ketika sudah mulai azan berkumandang, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda lagi, karena jika kita menundanya lagi, maka tobat kita bukan tobat yang sesungguhnya, tapi tobat yang setengah-setengah. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dengan mengerjakan tugas sekolah. Dan yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Adapun materi kedua yaitu tentang taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah yang ada, perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasulmu dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah dia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Penjelasan materi selanjutnya yaitu tentang istiqomah. Baik anak-anak sekalian, ada yang tahu istiqomah itu apa? Tidak ada, Ibu. Baik. Oh, sekian. Baik, anak-anak sekalian, materi selanjutnya yaitu tentang istiqomah. Istiqomah. Jadi, secara bahasa istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah sesuatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang harus diyakini dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu niat. Kita betul-betul meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin istiqomah baik apapun itu, maka yang pertama adalah niat. Di mana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Yang kedua itu memahami makna syahadat. Maksudnya ialah memahami makna syahadat. Kita harus paham apa arti syahadat tersebut. Seorang muslim ternyata mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya mengikat. Yang kedua tadi itu memahami makna syahadat. Yang ketiga ialah memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seorang muslim sehingga ia tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyutsabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil mu'minin. Yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar dan tidak meluluhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang keempat ialah meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Maksudnya ialah jika kita beribadah dulu, tetapi ibadah kita sedikit, jika kita ingin istiqomah, maka ibadah kita akan bertambah sedikit demi sedikit. Dan yang kelima ialah bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang soleh.
secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam semua aspek. Bisakah kita memberikan contoh salah satu contoh ikhlas? Misalnya kita diminta tolongi oleh seseorang untuk membantu, tetapi kita niat kita hanya untuk Allah, itu adalah salah satu contoh ikhlas. Tetapi ketika niat kita untuk membantu dan untuk mendapatkan balasan atau sebuah upah, maka itu kita tidak akan ikhlas membantunya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ibu mengakhiri materi, tolong diperhatikan. Baik, anak-anak sekalian, ibu akan memperlihatkan video gabungan dari pelajaran kita tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Baik, anak-anak sekalian, tolong diperhatikan baik-baik ya video tersebut. Materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kalian diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian taubat, kemudian taat, istiqomah, dan ikhlas. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menunjukkan contoh dan dampak positif dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, itu dia bahasan tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Namun meskipun ada 4 pembahasan, pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas hanya ada 2, yaitu materi tentang taubat dan taat. Sebelum kita lanjut, Papa harap kalian masih ingat ya dengan materi sebelumnya tentang sifat-sifat Allah. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, kemudian adapun hikmah dan manfaat yang diperoleh dari taubat itu diantara lain dosanya diampuni, memperoleh rahmat Allah, dan bimbingan untuk masuk surga. Sini dalilnya ada surat At-Tahrim ayat 8. Nanti ya, itu bahasan tentang, ya itu sedikit bahasan tentang taubat ya. Baik, Allah. Baiklah, demikianlah materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri, sebelum ibu mengakhiri, ibu akan memberikan sebuah format penilaian kepada anak-anak sekalian, dan ibu akan memberikan juga salah satu format tentang lembar kerja kepada anak-anak sekalian. Jadi ibu memberikan 2 tugas kepada anak-anak sekalian, mengisi format penilaian dan mengisi format lembar kerja siswa. Ibu akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan